Kami membuat konten membela Pak Jokowi bukan karena kami dibayar. Ya coba tolong yang menuduh kami dibayar sebagai buzzer, coba tolong buktikan tuduhan Anda, apakah Anda bisa membuktikan? Kami siap dicek rekening kami real time. Jadi teman-teman, yang namanya DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian terus digaungkan. Hal itu tujuannya tidak jauh dari 2029. Karena ketika 2029 tadi, Pak Jokowi dari sekarang nggak dijegal, maka akan berkuasa kembali orang-orang yang didukung oleh beliau. Karena beliau mendukung orang-orang yang benar kerja untuk masyarakat. Benar-benar menjadi presiden Indonesia, bukan hanya menjadi presiden di Kalimantan, bukan hanya menjadi presiden di Pulau Jawa, tetapi menjadi presiden untuk Indonesia. Karena Bapak Jokowi bukanlah melakukan pembangunan yang Java sentris saja, tetapi pembangunan yang dilakukan adalah menyeluruh. Di Papua dibangun sekolah-sekolah, dibangun smelter, dihilirisasi sumber daya alam yang ada di Papua, terutama nikel yang ada di Papua. Kemudian saham di PT Freeport diperhatikan, yang tadinya cuma berapa? Indonesia tuh cuma punya 9%. Kita yang punya negara, tanah-tanah kita. Tetapi kenapa Amerika menguasai begitu banyak? Itulah ketika pemerintah awalnya berusaha untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri sehingga kemudian melupakan keuntungan bagi masyarakat tanpa memikirkan itu punya siapa. Dan akhirnya di era Presiden ke-7, di era Bapak Jokowi, diambil saham tadi yang tadinya hanya 9%. Sekarang berapa? Sekarang jadi 51%. Itu banyak apa sedikit? Banyak. Pilih mana? Pilih 9% seperti zaman sebelumnya atau pilih 51% seperti zaman sekarang? Ya pilih zaman sekarang dong ya. Kita pasti udah bisa pintar berpikir ya. Lalu kemudian tahukah teman-teman, QR Code itu buatan negara mana? QR Code itu buatan Jepang. Tetapi faktanya teman-teman, QRIS buatan Indonesia. QRIS ini salah satu transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang mana saat ini teman-teman itu diminati dunia. Bukan hanya Indonesia yang menggunakan QRIS, tetapi juga udah mulai digunakan di Uni Eropa. Di Jerman teman-teman, orang bisa bertransaksi. Ketika kita menanyakan, apakah lebih mudah menggunakan QRIS atau lebih mudah menggunakan Visa atau Mastercard punya Amerika? Mereka akan langsung bilang, lebih mudah menggunakan QRIS. Sekali transaksi dengan sangat simple, selesai. Ya, itulah teman-teman hal yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk mengontrol sistem keuangan Indonesia agar supaya tidak diintervensi. Hebat ya. Apalagi teman-teman, ya saya ceritakan ya. Dulu ketika memperjuangkan saham di PT Freeport, ya waktu itu menteri dikirim ke Papua. Kamu berangkat ke Papua, kita perjuangkan saham Indonesia. Masa iya kita sebagai pemilik alam, wilayah-wilayah kita, nikel-nikel kita, masa dikuasain sama asing, dikuasain sama Amerika sebegitu lama? Sudah berapa puluh ribu, ratus ribu ton, juta ton yang sudah dikirim emas itu ke sana. Iya, kalau yang dikirim itu emas semua. Kalau yang dikirim itu konsentrat, apakah kita tahu di dalam konsentrat itu emas semua? Kan bisa jadi di dalam konsentrat tadi ada uraniumnya, ada yang lain-lainnya, ada kandungan-kandungan mineral yang berharga yang dikamuflasekan menjadi konsentrat. Dan waktu itu pejabat dari Freeport sudah pernah dipanggil menghadap istana kan, dan mereka sudah konfirmasi terkait dengan pengiriman konsentrat tadi dan sudah mengakui kesalahannya. Dan akhirnya menteri diluncurkan ke Papua berangkat untuk menegosiasikan masalah Freeport. Menteri dan para pembisiknya membisikkan ke telinga Pak Jokowi, jangan Pak, jangan, bahaya Pak. Kenapa bahaya? Kalau nanti Pak kita lakukan pengambilan saham ini Pak, lebih dari 9% ini Pak, kemungkinan kita akan digoyang Pak sama mereka, sama negara-negara Uni Eropa. Karena ketika saham itu diambil, artinya kita mengacak-ngacak keuntungan yang selama ini dinikmati oleh mereka, karena sangat besar sekali keuntungannya. Jangan Pak, nanti bisa-bisa Pak Papua lepas dari Indonesia. Lah kamu belum berbuat apa-apa sudah nyerah, sudah bisikkan Jokowi ini yang enggak-enggak. Emang Jokowi kamu kira takut? Saya ini meskipun tukang kayu,
Nyali saya lebih tinggi daripada jenderal-jenderal yang pernah mimpin Indonesia. Berangkat kamu, Papua, berangkat. Saya nggak peduli. Tugas dari Jokowi kamu negosiasi. Ambil saham kita supaya Indonesia lebih banyak punya saham ketimbang negara yang lola di sini. Akhirnya teman-teman, akhirnya menteri berangkat dan pulang menuai sebuah kegagalan. Gagal mendapatkan saham. Nah, setelah gagal, kembali lagi Pak Jokowi, jangan menyerah. Berangkat lagi. Waduh Pak, jangan Pak. Resiko politiknya terlalu besar Pak. Nanti bisa A terjadi, bisa B terjadi, ancamannya Pak. Bahkan bisa nyawa, bisa perang kita Pak. Kamu hanya sebagai menteri. Kamu hanya sebagai pejabat negara yang saya tugaskan untuk memimpin dan menjalankan misi untuk merebut saham PT Freeport. Kamu jangan memikirkan resiko politiknya. Jokowi yang nanggung resiko politiknya, bukan kamu. Akhirnya menteri berangkat dan akhirnya apa? Akhirnya berhasil. Indonesia berhasil mendapatkan saham lebih dari 50% alias 51%. Pencapaian yang sangat luar biasa. Siapa yang bisa melihat ini? Kaum pembenci tidak akan pernah bisa melihat ini. Karena mereka pikirannya dipenuhi dengan kebencian. Dipenuhi dengan aura negatif. Yang mana ketika manusia itu terkontaminasi dengan aura negatif, dia tidak akan mampu bisa berpikir positif. Tidak akan mampu berterima kasih. Karena pada dasarnya, orang yang jahat adalah orang yang paling jauh dari kata terima kasih. Jangankan berterima kasih sama pemimpin, mungkin berterima kasih sama ibu kandungnya sendiri pun dia nggak bisa. Begitu. Kita melangkah ke Blok Rokan sama Blok Mahakam. Berapa tahun, berapa puluh tahun, Blok Rokan sama Blok Mahakam dikuasai oleh asing. Ya sama. Seperti itu juga. Kita akan mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam untuk dikelola oleh BUMN, oleh Pertamina. Karena sudah selama ini dikelola oleh asing udah berpuluh-puluh tahun. Kita ambil alih. Akhirnya apa? Bisikan datang dari berbagai pihak. Jangan Pak, jangan Pak. Ditakut-takutin. Tetapi tetap Jokowi mengatakan kepada mereka semua, kalian jangan pernah intervensi Jokowi. Kalian jangan pernah mempengaruhi sosok Jokowi ini. Jokowi ini lebih berani daripada jenderal-jenderal lain yang pernah memimpin Indonesia. Jokowi ini walaupun tukang kayu, saya tidak pernah gentar sama musuh-musuh Indonesia. Kalau memang itu hak kita, kalau memang itu memang hak milik Indonesia dan harus dikembalikan kepada Indonesia, ya akan saya perjuangkan apapun resikonya, maju. Akhirnya Blok Rokan dan Blok Mahakam kembali ke pangkuan BUMN dan dikelola sepenuhnya sekarang oleh BUMN. Inalum, teman-teman boleh cek faktanya. Kemudian apalagi hutang negara. Saya sudah sering bicara. Ketika kaum pembenci mengatakan dan menarasikan bahwa Indonesia diwarisi hutang yang sangat besar oleh Jokowi kepada pemimpin yang sekarang, maka saya memastikan orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang paling bodoh dan tolol di dunia ini, di Indonesia ini. Tahukah mereka yang membicarakan seperti itu tentang pakemnya hutang? Hutang itu teman-teman ada yang namanya PDB atau pendapatan domestik bruto. Dalam aturan hukum, Undang-Undang Dasar 1945, hutang boleh, tetapi tidak boleh lebih dari 60% pendapatan domestik bruto. Artinya, patokan dan acuan daripada hutang adalah PDB. Nah, apakah teman-teman tahu berapa PDB kita? Berapa kemudian hutang kita? Ternyata teman-teman, ini dihitung dengan data ya, jangan dihitung dengan berita hoak ya. Hutang Indonesia itu tidak lebih dari 30% PDB, silahkan dihitung. Silahkan dihitung agar tidak menimbulkan fitnah. Nah, apakah 30% PDB tadi besar? Kecil banget, sangat kecil. Apakah hutang Indonesia kalau dibandingkan dengan hutang Amerika contohnya, dari pakem PDB-nya, lebih besar mana? Amerika 200% PDB hutangnya. Amerika negara yang maju itu 200% lebih dari PDB hutangnya. Jepang yang negara maju itu berapa persen PDB-nya hutangnya? Ternyata lebih dari 150% PDB-nya. Indonesia hanya 30% bro. Singapura sama Malaysia kira-kira berapa persen PDB? Waduh, lebih dari ratusan persen juga PDB. Silahkan dicek, teman-teman silahkan cek dengan data. Jangan dicek dari akun-akun penebar hoax seperti akun Abraham Samad Sepik, apalagi dari mulutnya Rosuryo Rismonsiani Partiva. Jangan, nanti otakmu bisa tersesat berpikirnya itu ya. Cek dengan data yang asli dari Kemenkeu, Kementerian Keuangan, tentang hutang negara. Jadi kesimpulannya teman-teman, hutang negara Indonesia sangat kecil.
Dan apalagi ketika dibandingkan dengan proyek-proyek yang dikerjakan oleh RI ke-7 kita di zaman itu. Proyek jalan tol, proyek smelter, proyek hilirisasi. Wah, nanti 10 jam saya bikin konten belum habis materinya. Ini pun nggak ada potongan sama sekali. Saya bikin video ini take langsung one take one shot seperti saya buat akun TikTok, teman-teman. Jadi itulah ya yang perlu kita bicarakan terus di sosial media, terutama di Facebook, di YouTube, di TikTok, dan di platform sosial media, supaya hal-hal kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh pemimpin tidak pernah kita lupakan, dan kita nantinya di 2009 kita tepat sasaran dalam memberikan dukungan. Oke, terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Arya Kresna Official, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Gas 2029, kita menangkan PSI.